Selamat siang Pak Husni. Siang Pak Bambang. Selamat siang Bu Wibin. Selamat siang Pak Bambang. Gimana kabarnya semuanya? Luar Baik biasa. dong. Terima kasih. Perkenalkan, saya bertiga, saya Bambang Sigit Pramono, kemudian Pak Husni Malik dan Pak Bu Cornelia Wibin akan mengadakan suatu kegiatan supervisi. Untuk supervisornya Pak Husni Malik, kemudian saya sebagai coach, kemudian Bu Cornelia Wibin sebagai coacher. Oke, terima kasih. Kita akan mulai. Baik, Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam. Asik banget nih duduknya, nyantai sekali. Duduk-duduk. Duduk-duduk loh. Ya cocok lah, ini habis jam istirahat ya. Cocok untuk istirahat saya biar nanti fresh kembali ya. Dari pagi banyak kegiatan. Capek. Ya ini siang ini ya, berarti ini siang pas cocok untuk istirahat. Pak Bambang, besok jadi kan supervisi kelasnya Bu Wiwin? Ya, saya insya Allah akan supervisi kelasnya Bu Wiwin ya. Besok kalau nggak salah jam jam ketiga atau jam keempat saya lupain. Ya. Nanti saya tanyakan ke Bu Wiwin ya. Lah itu supervisinya rencananya nanti langsung dievaluasi apa diambil tindak lanjut, diambil refleksi apa bagaimana? Nanti saya setelah masuk kemudian supervisi, setelah itu ya kita refleksi ya, sharing. Berarti langsung ya, langsung. Ya. Langsung ya. Nanti kabarin ya kalau memang sudah selesai supervisi, terus nanti tempatnya di mana, saya dikabarin ya. Ya, oke. Oke, Pak Bambang, yuk siap. Tuh jam bel sudah berbunyi tanda masuk lagi. Siap. Ya. Sampai ketemu. Ya, besok. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Pak Malik, Pak Husni Malik. Ya, gimana? Udah siap toh supervisi ya, kita? Mau supervisi ke Bu Wiwin? Katanya kemarin kan sudah supervisinya, bukannya ini menindaklanjuti hasil supervisi? Iya. Oh ya wes yuk, kita berangkat ke ruangannya Bu Wiwin ya. Yuk. Terima kasih. Tuh Bu Wiwin udah ada di ruangannya. Monggo Pak Bambang dimulai tuh. Duduk di mana ini kita? Ya duduk di sini. Di sini ya. Jenengan sebelah sana, saya di sini. Bu Wiwin udah tetap di situ aja, oke? Oh iya, oke, terima kasih. Oke, silakan Pak Bambang dimulai. Bu Wiwin, tadi kan saya habis amati ya, istilah tidak supervisi nanti malah bahasanya jadi tidak enak. Amati ketika penjenengan tadi ngajar ya, saya amati dari awal saya masuk, kemudian sampai berakhir, kemudian sampai kita bertemu di sini. Ternyata ada hal yang menarik, Bu ya. Saya masuk itu anaknya jadi jadi tenang, jadi diam itu bisa seperti kira-kira apa Bu ya? Apa karena kebetulan ada saya ya. Apa karena kebetulan saya sebagai kepala sekolah kemudian anak-anak tahu loh, Pak Bambang kepala sekolah diam semua atau seperti itu. Mungkin Ibu punya ya pandangan yang lain Bu. Monggo. Iya Pak Bambang, terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih Pak Bambang tadi sudah mau menemani saya di kelas ya untuk melihat dan mengamati proses pembelajaran di dalam kelas. Begitulah adanya kelas saya Pak. Tetapi bersyukur pada hari ini tadi itu luar biasa anak-anak kok anteng begitu ya, padahal di situ yang namanya anak kecil biasanya kan rame banget, apalagi mungkin ketika belajarnya seperti apa Pak Bambang tahu sendiri, tapi ketika Pak Bambang masuk sepertinya nih karena ada tamu, nih jarang ketemu juga kan, terus anak-anak langsung cep, nah kelasnya langsung anteng gitu. Saya juga merasa bersyukur juga bisa bicara dengan lancar tadi, karena anak-anak mau mendengarkan gitu ya Pak. Tadi yang diajarkan apa Bu tadi?
materi apa? Ya, tadi kalau Oh nggak salah iya. IPA Bu ya, IPA ya tadi ya. Ya. Materi apa Bu tadi? Pak Bambang tadi kan Pak Bambang udah mengamati, Iya. mencermati bagaimana kita tadi belajar tentang lingkungan ya, lingkungan hidup kita di sekitar kita. Nah, Hmm. kebetulan tadi itu mempelajari tentang prosesnya kupu-kupu tuh, tapi secara Hmm. sederhana kan tentunya. Oh gitu. Nah, kupu-kupu bisa terjadi dari apa? Nah, tadi kan diawali dari lagu Kupu-kupu yang lucu gitu ya. Terus untuk masuk ke situ, terus tadi saya sudah menunjukkan gambar kupu-kupu juga. Hmm. Kemudian Iya. prosesnya kupu-kupu itu hidupnya di mana, makanannya apa, dan sebagainya. Nah, memang tadi kami mencoba materinya diambil dari sains ya, dengan harapan anak-anak juga mau mencintai lingkungan hidup. Tentunya ini cinta ciptaan Tuhan. Nah, salah satunya karena kupu-kupu itu memiliki keunikan tersendiri. Dan kalau ketika terbang, kita tahu sendiri bahwa kupu-kupu itu eh, kan bermacam-macam tuh warnanya. Jadi supaya membuat anak tertarik memang saya variasikan tadi itu dengan tema tentang lingkungan hidup, kebetulan tentang tujuannya tentang mengenal hewan kupu-kupu. Lah, akhirnya saya bisa merangkum dari satu pembelajaran itu saya bisa apa namanya, mengambil atau memproses dari mulai mengenal kupu-kupu, lagunya, potong tempel, kemudian hidupnya di mana dan makanannya. Begitu Pak, Oh, eee, yang hebat. tadi Guru sudah hebat. dicermati. Iya. Oh iya. Dari pembelajaran tadi mungkin ada sesuatu yang membuat Ibu bahagia atau menarik itu apa kira tadi? Yang dari Oh iya, ya. yang membuat senang anak-anak terlibat Pak, tadi Hmm. terlibat sekali, terlibat, aktif gitu ya. Semuanya mau mau apa, ketika nyanyi ikut nyanyi, ketika bergerak sambil apa, menarikan kupu-kupu juga anak-anak ikut terlibat. Tapi di kelas saya ini kan yang seperti Pak Bambang, cermati ada 2 anak nih Pak Bambang. Oh 2 gitu. anak ini, kelihatannya kan, tidak aktif, tidak mau Hmm. bekerja kelompok juga tadi ketika saya membagikan kertas untuk potong tempel itu ya, Hmm. kolase gitu, ada 2 anak itu diam aja hanya kalau tidak diingatkan, "Nih guntingnya, nih lemnya," gitu ya. Kalau enggak diingatkan sama bu gurunya itu dia diam aja sambil ngeruk-ngeruk gitu ya. Hmm. Iya. Tangannya mesti di meja, terus kepalanya nunduk terus. Tadi saya juga sempat menemui dia, kemudian bicara, "Ayo memberi semangat," gitu maksud saya supaya ikut terlibat. Tapi namun demikian Pak, saya memang agak kesulitan 2 anak tersebut, karena yang satu memang karena kurang perhatian ya mungkin, kedua karena kendalanya atau, apa yang dialaminya di rumah, karena ya tahu sendiri anak kelas 1 itu kan 2 tahun masa pandemi di rumah, kurang bersosialisasi, untuk beradaptasinya, kurang gitu, Pak. Jadi Hmm. membuat anak itu agak pasif gitu yang saya alami tadi, begitu, Pak. Iya, memang tadi saya lihat kok ada 2 anak kok beda. Saya belum sempat nanyakan penjenengan, malah penjenengan sudah sampaikan. Ya, jadi 2 anak tersebut ya mungkin agak unik Bu ya. Dan Anda sebagai guru, sebagai orang tua kira-kira untuk apa ya istilahnya untuk membangkitkan siswa terutama yang 2 itu agar tetap semangat belajar, dia bisa seperti yang lain mungkin ada usaha-usaha atau kiat-kiat Bu yang akan penjenengan rencanakan untuk ke depan. Iya, sebenarnya, sebagai ibu guru kelas, bawah ya, kelas rendah, saya itu sudah punya pemikiran ini untuk menggali apa sih penyebabnya, apa sih inginnya mencari ya, mencari sumber atau,
masalahnya apa sih, akar permasalahannya, kenapa dia kurang aktif atau terlalu pasif di dalam kelompok. Memang itu setiap pembelajaran yang saya alami, anak dua ini kurang aktif karena cenderung diam, terusan dia baru mau mengerjakan kalau disentuh sama bu gurunya Gitu. gitu ya. Seperti tadi saya lakukan, kalau, "Ayo guntingnya diambil dari doskrip," gitu. Terus, "Ayo ambil apa namanya, lemnya mana?" Gitu, "Ayo ambil kertasnya." Jadi harus dinyoh-nyoh gitu. Nah, ketika saya amati sebenarnya, kan ini baru 2 bulan berjalan, Pak. Iya. Jadi saya sih sudah mengamati dari awal masuk pembelajaran sebenarnya. Hanya karena kendala waktu kami memang belum sempat, bertemu dengan orang tuanya, karena untuk pendekatan kalau hanya sepihak dari guru saja sepertinya kan kurang maksimal. Saya tuh sudah berusaha sebagai guru kelas untuk, memberi semangat, memberi, apa namanya, Eee, energi supaya dia itu ikut ikut apa ya, ikut, aktif di dalam setiap pembelajaran. Entah itu pembiasaan-pembiasaan, tetapi memang ini ada kendala, Pak, dan saya belum coba menghubungi orang tuanya, kalaupun sudah hanya lewat WA saja dan belum, ketemu bertatap muka. Sehingga memang kalau pemahaman tentang anak itu memang kita harus bertemu langsung orang tuanya, apalagi ini anak kecil masih di bawah asuhan orang tua gitu, Pak. Gitu. Iya. Berarti kira-kira yang jangka pendek itu untuk apa ya? Untuk membangkitkan, untuk apa ya? Istilahnya membuat anak itu jadi ceria, semangat seperti kira-kira apa Bu yang kira-kira ya waktu-waktu dekat sebelum menghubungi orang tua itu kira-kira? Mmm. Sebenarnya sudah saya lakukan coba, tapi kami terus terus mencoba dengan cara pendekatan. Jadi secara individu, secara pribadi, Pak, saya mencoba untuk, setiap mau masuk menyapa, artinya, "Ayo ke sini, Bu Guru mau bicara." Jadi secara, individu anak tersebut sudah saya usahakan untuk ik ikut, berpartisipasi, entah itu komunikasi ya. Tetapi pada dasarnya ketika saya sapa secara pribadi dia mau gitu ya. Dia mau menjawab, mau bertanya juga, mau ngobrol. Tetapi begitu di dalam kelas memang ini ada, kesulitan yang memang perlu proses untuk, mencari solusinya, yaitu mungkin salah satunya saya juga harus kerjasama dengan orang tuanya untuk berbicara supaya dilatih dari rumah juga dilatih dari sekolah sehingga sinkron. Begitu Pak Bambang. Terima kasih. Top. Ternyata ya kita ngobrol itu malah penjenengan bisa memberi solusi permasalahan dua siswa tadi ya. Ya ternyata malah bisa terungkap saat kita ngomong-ngomong seperti itu. Terima kasih Betul. Bu. Coba Sama-sama. apa yang bisa tadi ditarik garis benang merah atau disimpulkan kita ngobrol-ngobrol tadi apa Bu kira-kira yang bisa menjadi catatan itu mungkin ya catatan Iya. baik atau kesimpulan Bu. Ya mungkin dari kesimpulan yang boleh saya, sampaikan dari pembelajaran tadi, semuanya itu bisa berjalan dengan adanya kerjasama dan, aktivitas dari guru tersendiri, supaya pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Tentunya ya tepat waktu, juga tepat dalam mengelola kelas yang penting itu. Hanya untuk kendala yang saya alami tentang 2 anak ini yang kurang aktif di dalam pembelajaran, saya akan berusaha untuk, mengembalikan, minat atau kegembiraan anak tersebut ada apa nih sebenarnya gitu. Saya akan menggali terus permasalahan yang ada di dalam anak tersebut, salah satunya yaitu menemui sehingga apa yang dicita-citakan atau apa tujuan belajar itu antara sekolah dan orang tua bisa bersambung ya, terkoneksi dengan baik, begitu harapannya, Pak Bambang. Terima kasih. Oke. Super sekali Bu, terima kasih. Ya, tadi sudah banyak hal yang kita bicarakan. Terima kasih. Ya, saya doakan semoga
yang kelas yang penjenengan ajar jadi semangat, jadi selalu gembira, ceria, ya dapat berprestasi sesuai yang kita harapkan. Terima kasih Bu, cukup sekian dan Sama-sama mohon Pak maaf tadi Bambang. mungkin Iya. ya mengganggu ketika Anda mengajar ya. Karena sudah cukup, saya mau lanjutkan kegiatan. Saya punya ya mau ketemu Pak, ganti ketemu Pak Husni ya. Tadi yang Ji Pak, monggo. Oh, Pak Husni sudah ada di ruangan, dari iya, tadi mengamati jenengan nih gimana toh, kok di mana Pak? lupa? Saya nggak tahu tadi. Lah ya tadi Pak jenengan ngobrol-ngobrol, saya kan melihat jenengan tadi iya, ya, melakukan tindak lanjut sama Bu Cornelia Liwin. Diminum dulu tuh, Iya. kayaknya lebih enak kita Terima minum kasih. dulu santai-santai. Ini tak minum dulu Pak ya. Ya, siap. Monggo Bu Win diminum dulu. Iya, terima kasih. Lanjut ya Pak Bambang. Pak Lanjutkan Bambang. ngomong-ngomong dengan Pak Husni ya Bu ya. Monggo, Ya monggo. enggak apa-apa Bu Win, kalau ada kegiatan monggo, tapi kalau Bu Win ada kegiatan monggo ya. Baik. Pak Bambang gimana tuh tadi perasaannya pada saat melakukan tindak lanjut kepada umpan balik kepada Bu Win, gimana perasaannya? Ya. Saya merasa rileks gitu Pak. Jadi saya sendiri tidak punya tekanan untuk beliau, dan beliau ternyata juga santai ketika saya tanya-tanya gitu. Dan tadi banyak hal yang muncul dalam percakapan diskusi setelah supervisi tadi. Dan yang menarik ya, dari awal saya datang itu saya amati baik kegiatannya, proses pembelajarannya baik ya. Ada hal-hal yang membuat saya tertarik ya, ternyata anak itu kreatif. Tapi tadi ada 2 siswa yang agak beda gitu, agak beda dari pengamatan saya. Dan saya belum sempat bertanya, ternyata Bu Wiwin malah mengutarakan ada 2 anak siswa yang agak istimewa, perlu perhatian khusus gitu. Dan tadi saya tanya, kira-kira apa yang akan dilakukan terhadap 2 anak itu agar anak itu seperti temannya. Dan tadi banyak hal yang disampaikan ke saya ya, dan itu semuanya bernilai positif. Dan saya belum sempat mungkin memberi masukan atau saran, malah beliau sendiri yang sudah bisa ya mengemukakan solusi-solusi terhadap 2 siswa tersebut ya. Dan saya tidak perlu memberitahu, ternyata beliau sendiri sudah bisa memberi solusi gitu. Nah, memang hebat. Dan perasaan saya ya senang, Pak. Senang, saya gembira saya dengan Bu Wiwin, walaupun status saya kepala sekolah, Bu Wiwin guru, tapi perasaan tidak ada jarak itu. Ya kita netral saja gitu. Gitu. Iya baik Pak Bambang, malah ini ya, jadi jenengan sudah sangat bagus sekali tadi melakukan melakukan umpan balik sama Bu Win, sangat bagus sekali. Dan jenengan tadi merasa nyaman, ternyata jenengan juga mau menyampaikan pertanyaan, tapi malah sudah langsung dijawab oleh Win. Berarti jenengan terampil tuh dalam melakukan itu, berarti hebat jenengan ya. Jadi pertanyaan pun begitu istilahnya satu ditanya nama Bu Win, langsung Bu Win menjelaskan. Kemudian jenengan terus menggali terus, dan di akhir juga jenengan memberikan apresiasi sama Bu Win. Itu sangat luar biasa. Dan jenengan memposisikan jenengan pun tentu ya, walaupun jenengan tadi sebagai kepala sekolah, tapi jenengan memposisikan begitu nyaman dengan Bu Win, tidak memberikan rasa khawatir, tegang sama Bu Win. Dan itu sangat bagus sekali Pak Bambang, apa yang sudah jenengan lakukan. Ya harapannya ya mungkin tadi ya, jenengan itu kepada Bu Win ya terus melakukan hal-hal terbaik, itu kan seperti itu, kepada Bu Win itu menghendaki seperti itu. Nah itu mungkin Pak Bambang hal yang terpenting, teruslah semangat untuk menjadikan proses umpan balik itu menjadi sesuatu yang baik, seperti apa yang sudah tadi jenengan lakukan sama Bu Win, sangat hebat dan jos gitu ya. Oke, gitu Pak Bambang. Yuk kita
lanjutkan ngajar semuanya. Oke. Terima kasih. Oke. Ya. Baik, Oke, terima ya. kasih Terima semuanya. kasih. Terima Ya, kasih Pak yuk. Bambang. Terima kasih Pak Oke. Usni. Ya, di off dulu dong Pak Bambang.